Rekonstruksi pembunuhan Brigadir Yosua di rumah pribadi dan rumah dinas mantan Kadif Propam menghadirkan 5 tersangka. Keterangan Putri Chandrawati jadi salah satu kunci untuk mengungkap motif pembunuhan Yosua. Halo, selamat malam saudara. Anda kembali menyaksikan program laporan khusus yang akan menemani Anda selama 30 menit ke depan. Bersama saya Gracia Adur, inilah informasi selengkapnya. Saudara, rekonstruksi pembunuhan Brigadir Yosua di rumah pribadi dan rumah dinas mantan Kadif Propam Ferdi Sambo menghadirkan 5 tersangka pembunuhan berencana terhadap Yosua. Fakta baru terungkap, Barada Eliezer mengubah pengakuan dari semula ada tembak-menembak menjadi melihat Brigadir Yosua telah bersimbah darah di rumah dinas Ferdi Sambo. Dengan tangan terikat dan mengenakan baju tahanan, Ferdi Sambo, mantan orang nomor 1 di divisi Propam Polri, memperagakan proses rekonstruksi pembunuhan Brigadir Yosua Huta Barat. Ini pun jadi kali pertama sang istri Putri Chandrawati muncul di hadapan publik setelah berstatus tersangka. 3 tersangka lain berada Richard Eliezer, Bribka Riki Rizal, dan Kuat Maruf turut dihadirkan dalam rekonstruksi dengan total 78 adegan yang menggambarkan kronologi di 3 tempat. Di rumah pribadi Ferdi Sambo, 16 adegan untuk peristiwa tanggal 4, 7, dan 8 Juli di Magelang dilakukan. Berikutnya, 35 adegan menggambarkan bagaimana pembunuhan Yosua direncanakan di rumah pribadi Ferdi Sambo di Jalan Saguling 3. Serta 27 adegan yang merekonstruksikan penembakan Yosua di rumah dinas Ferdi Sambo di Kompleks Polri Duren 3. Ya, sesuai dengan perintah Bapak Kapolri agar transparan, akuntabel, dan objektif, kita juga menghadirkan para pihak. Ya, dari pihak eksternal, ada dari pengacara para tersangka juga hadir. Kemudian dari pihak eksternal juga, dari komisioner Komnas HAM mengikuti secara runtut dari TKP pertama, kedua, dan TKP ketiga. Demikian juga dari Kompolnas juga mengikuti, dan dari LPSK. Kuasa hukum keluarga Brigadir Yosua yang hadir di rumah pribadi Ferdi Sambo kecewa karena dilarang oleh Dirtipidum Bareskrim Polri untuk menyaksikan langsung proses rekonstruksi. Saya akan berbicara dengan Presiden dan atau oleh salah satu Menko-nya. Saya akan bicarakan ini rencana dalam waktu minggu ini. Saya tadi sudah komunikasi. Berarti harus ada ini yang segera diberhentikan dari jabatannya. Karena ini siapa itu? Pokoknya ada. Tunggu aja dalam waktu dekat. Sementara pakar hukum pidana Asep Iwan Iriawan berpendapat, polisi tidak wajib menghadirkan kuasa hukum keluarga korban saat rekonstruksi. Asep berpendapat, kasus ini tidak mungkin direkayasa lagi, seperti yang dikhawatirkan sejumlah pihak. Nggak bisa rekayasa, udah jelas sekali tidak mungkin. Saya pastikan mustahil kalau rekayasa. Jadi nanti kan peran dilakukan oleh FS dan orang-orang yang 5 itu. Apalagi nanti kan ada keterangan forensik yang 1 dan 2, balistik juga, kita kan harus sesuai jamnya ditembak berapa menit, lukanya berapa, tembakan berapa, itu akan nampak. Jadi kalau di situ ada rasa bohong, justru akan ketahuan. Sebelumnya, fakta terbaru terungkap dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi 3 DPR RI. Kapolri membeberkan Barada Eliezer
mengubah pengakuan dari semula ada tembak-menembak antara dirinya dan almarhum Brigadir Yosua menjadi melihat Brigadir Yosua telah bersimbah darah di rumah dinas Ferdi Sambo di Duren 3, Jakarta Selatan. Saudara Richard menyampaikan bahwa melihat almarhum Joshua terkapar, bersimbah darah, saudara FS berdiri di depan dan memegang senjata lalu diserahkan pada saudara Richard. Saat itu, tim sus melapor kepada saya dan saya minta untuk menghadapkan saudara Richard secara langsung. Kita tanyakan kenapa yang bersangkutan merubah. Ternyata pada saat itu saudara Richard mendapatkan janji dari saudara FS akan membantu melakukan atau memberikan SP3 terhadap kasus yang terjadi. Namun ternyata faktanya Richard tetap menjadi tersangka. Sementara, hasil sidang etik Polri memaksa karir Irjen Ferdi Sambo di kepolisian berakhir. Komisi Kode Etik Polri memecat Ferdi Sambo dengan tidak hormat. Selain dipecat, perilaku Ferdi Sambo dinyatakan sebagai perbuatan tercela dan melanggar 7 aturan di dalam institusi Polri. Pemberhentian tidak dengan hormat atau tidak sebagai anggota Polri. Namun, Ferdi Sambo tak menyerah begitu saja atas keputusan pemecatannya. Ia pun mengajukan banding. Namun, mohon izin sesuai dengan pasal 9 PP 7 2022, izinkan kami mengajukan banding. Apapun pesan banding, kami siap untuk melakukan. Anggota tim kuasa hukum keluarga Yosua menilai upaya banding Irjen Ferdi Sambo atas putusan sidang kode etik hanya upaya mengulur waktu. Kalau saya lihat ini hanya strategi untuk mengulur waktu, ya. Entah apa niatnya, yang pasti Pak Sambo dan rekan-rekan sejawat yang mendampingi beliau lah yang tahu. Pada sidang etik, Ferdi Sambo membacakan surat permintaan maaf yang ia tulis tangan. Dalam suratnya, Ferdi Sambo mengaku menyesal dan meminta maaf kepada anggota Polri yang terdampak kasus, institusi Polri, dan para seniornya. Namun sayang, tidak terselip nama Brigadir Yosua Huta Barat atau keluarganya dalam surat itu. Keluarga Brigadir Yosua pun merespons luputnya nama Yosua atau keluarga dalam surat permohonan maaf Ferdi Sambo. Keluarga hanya berharap hukum berjalan seadil-adilnya. Kalau kepada keluarga kami, dia kan tidak ada minta maaf ya. Kami tidak masalah dia tidak minta maaf. Yang penting hukuman yang seadil-adilnya ditetapkan kepada Ferdi Sambo. Usai sidang yang berakhir dengan pemecatan Ferdi Sambo, mendadak Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mendatangi Istana Kepresidenan di Jakarta pada Jumat 26 Agustus lalu. Mobil dinas Kapolri dan rombongan tampak terparkir di samping gedung Kementerian Sekretariat Negara. Namun, hingga kini belum ada keterangan resmi terkait kedatangan Kapolri ke istana. Sebelumnya, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo bersama jajarannya menghadiri rapat dengar pendapat dengan Komisi 3 DPR RI yang membidangi hukum. RDP saat itu jadi kesempatan DPR untuk mencecar sejumlah pertanyaan terkait perjalanan penyidikan kasus pembunuhan Yosua dan perbaikan di institusi Polri. Anggota Komisi 3 DPR Johan Budi meminta Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menindak tegas oknum polisi yang menyalahgunakan jabatannya. Kalau ada Kapolda nakal, kalau ada Kapolres nakal, main proyek, meres, jangan dimutasi, Pak. Pidanakan. Kasus pembunuhan Brigadir Yosua hingga skenario yang melibatkan puluhan anggota Polri membuat kematian Yosua menjadi isu liar di masyarakat. Kapolri pun berjanji akan melakukan perbaikan di tubuh institusi Polri. Saudara istri Ferdi Sambo, Putri Chandrawati, akhirnya diperiksa di Barreskrim Polri atas kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua.
Melalui pengacaranya, Putri tetap mengaku sebagai korban dan membantah dugaan dirinya terlibat pembunuhan berencana Brigadir Yosua. Keterangan Putri Chandrawati menjadi kunci untuk mengungkap motif pembunuhan Brigadir Yosua. Putri Chandrawati, istri dari mantan Kadif Propam Ferdi Sambo, turut dihadirkan dalam rekonstruksi kasus pembunuhan Brigadir Yosua. Dengan menggunakan baju putih, Putri memeragakan salah satu adegan rekonstruksi. Terlihat, Putri tengah tertidur dan tak lama Kuat Ma'ruf dan Bribka Riki Rizal menghampiri Putri. Hari ini, ada 78 adegan rekonstruksi yang diperagakan oleh 5 tersangka pembunuhan Brigadir Yosua, termasuk diantaranya Putri Chandrawati. Namun, berbeda dengan tersangka lain, Putri belum menggunakan seragam oranye karena statusnya yang belum ditahan. Sebelumnya, setelah lama dinanti, istri Ferdi Sambo, Putri Chandrawati, akhirnya diperiksa di Bareskrim Polri atas kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua. Putri Chandrawati terlihat menghindari para awak media. Bahkan, Putri berusaha mengecoh wartawan saat kedatangannya di Bareskrim pada Jumat 26 Agustus lalu. Melalui pengacaranya, Putri tetap mengaku sebagai korban dan membantah dugaan dirinya terlibat pembunuhan berencana Brigadir Yosua. Dugaan tersebut tidaklah akurat dan telah dijelaskan klien kami secara konstruktif kepada penyidik. Ibu PC juga menjelaskan dalam pemeriksaan bahwa beliau adalah korban tindakan asusila atau kekerasan seksual dalam perkara ini. Itu dalam BAP disampaikan seperti itu. Sebelumnya, Putri Chandrawati pernah melaporkan kasus dugaan pelecehan seksual yang terjadi di rumah dinas Irjen Ferdi Sambo di Duren 3. Namun, penyidikannya telah dihentikan sebab Polri tak menemukan unsur tindak pidana dalam kasus ini. Dalam rapat dengar pendapat dengan DPR pada 24 Agustus lalu, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengungkap polisi tengah mendalami dugaan tindak asusila yang disebut tersangka Ferdi Sambo. Saudara Ferdi Sambo terpicu amarah dan emosinya pada saat saudara PC atau saudari PC melaporkan terkait dengan adanya peristiwa yang terkait dengan masalah kesusilaan yang terjadi di Magelang. Antara pelecehan ataupun perselingkuhan ini sedang kami dalami. Sementara itu, pengacara keluarga Brigadir Yosua, Kamarudin Simanjuntak, melaporkan Putri Chandrawati atas dugaan laporan palsu terkait kekerasan seksual yang diduga dilakukan Brigadir Yosua. Kamarudin melaporkan Putri atas dugaan pelanggaran pasal terkait pengaduan fitnah dan persangkaan palsu dengan ancaman pidana masing-masing 4 tahun penjara. Asusila itu tidak mungkin terjadi. Pertama kan dibilang di Duren 3. Dia bikin laporan di Polres Selatan. Karena tidak terbukti, lalu diganti fokusnya menjadi ke Magelang. Sementara di Magelang, Ibu PC itu aktif berwasap ria kepada adik almarhum. Dan dia bukan sebagai korban, tapi dia ceria, bahagia kan gitu. Jika terbukti memberikan keterangan palsu, Putri dapat terancam pidana dengan hukuman maksimal 7 tahun penjara. Putri Chandrawati diduga memainkan sejumlah peran dalam rencana pembunuhan Brigadir Yosua. Ia diduga ikut menyusun skenario pembunuhan dan berada di lantai 3 bersama Ferdi Sambo saat menanyakan kesanggupan Barada Eliezer dan Bribda Riki untuk menembak Brigadir Yosua. Putri juga disebut mengajak Barada Eliezer, Bribda Riki, Kuat Ma'ruf dan Brigadir Yosua ke rumah Duren 3. Putri dan Sambo diduga menjanjikan uang tutup mulut kepada para tersangka lainnya. Meski telah berstatus tersangka, hingga kini Putri belum juga ditahan oleh pihak kepolisian. Pemeriksaan Putri di Bareskrim selama 12 jam pada Jumat lalu dihentikan sementara karena alasan kesehatan. Pemeriksaan saudari PC pada malam hari ini dihentikan dulu. Ya karena sudah larut malam dan mengingat juga menjaga kondisi kesehatan yang bersangkutan. Dan pemeriksaan ini masih akan dilanjutkan dengan pemeriksaan konfrontir. Sebelumnya, keadaan Putri yang masih memiliki batita berusia 1,5 tahun disebut menjadi salah satu kemungkinan Putri tak kunjung ditahan. Namun, berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana KUHAP, penyidik dapat segera menahan tersangka atau terdakwa jika dikhawatirkan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti, atau mengulangi tindak pidana. Penahanan juga dapat dilakukan terhadap tersangka atau terdakwa dengan ancaman pidana minimal 5 tahun penjara.
Putri Chandrawati merupakan tersangka kasus pembunuhan berencana dengan ancaman pidana 20 tahun penjara atau maksimal hukuman mati. Kalau ancamannya mati masa nggak ditahan gitu kan, itu kan pertanyaan semuanya lah. Terlepas dia punya anak, sekarang tinggal penyidik dan keberanian penyidik menahan atau tidak. Jadi jangan ada alasan dia punya anak kecil, punya anak tidak, itu tidak. Semuanya selama ini entah dia punya anak, dia dalam kandungan, udah tua ya, kita kan menyaksikan tetap aja ditahan. Berdasarkan PP nomor 44 tahun 2017, anak batita bisa diasuh oleh keluarga terdekat bila orang tuanya harus menjalani hukum penjara. Jika seandainya putri ditahan, Komisi Perlindungan Anak Indonesia menyarankan agar anak batita Putri dan Ferdi Sambo diasuh oleh orang terdekat seperti kakek, nenek, paman, ataupun bibi. Pengasuhan yang dialihkan ke keluarga terdekat lebih baik daripada mengasuh anak di dalam sel tahanan. Sementara untuk anak-anak Putri dan Ferdi Sambo yang lain, KPAI menyebut mereka berhak atas perlindungan dari perundungan. Hal ini sesuai dengan pasal 59 Undang-Undang Perlindungan Anak dan PP nomor 78 tahun 2021 tentang perlindungan khusus anak. Anak-anak tersebut berhak atas perlindungan dari stigmatisasi dan labelisasi perbuatan orang tuanya. Bahkan berhak atas rehabilitasi psikologis. Lembaga Perlindungan Anak Indonesia yang dipimpin Kak Seto juga meminta Polri memberikan perlindungan khusus kepada anak-anak Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati. Pasalnya, anak-anak keduanya diduga telah mengalami perundungan. Dalam keadaan tidak ada orang tuanya, anak mendapatkan serangan perundungan, baik secara virtual maupun secara langsung. Sehingga akhirnya anak yang seharusnya sekolah di Sekolah Taruna Nusantara di Magelang terpaksa juga harus menarik diri dan sebagainya. Dalam keterangan tertulis kepada jurnalis Kompas TV, Kadif Humas Polri Irjen Pol Dedi Prastio menyatakan, nanti staf Kapolri Bidang Sumber Daya Manusia Polri yang akan menindaklanjutinya. Saudara Kuat sempat akan melarikan diri namun diamankan dan berhasil ditangkap. Saudara sopir pribadi keluarga Ferdi Sambo, Kuat Ma'ruf sempat berusaha melarikan diri saat perannya dalam tindak pembunuhan Brigadir Yosua terungkap. Kuat diduga membantu dan menyaksikan pembunuhan terhadap Yosua. Lalu, siapa Kuat Ma'ruf, seorang sipil yang jadi kepercayaan Inspektur Jenderal? Saudara Kuat sempat akan melarikan diri namun diamankan dan berhasil ditangkap. Dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi 3 DPR RI Rabu pekan lalu, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengungkap sopir pribadi keluarga Ferdi Sambo, Kuat Ma'ruf, sempat berusaha melarikan diri saat perannya dalam tindak pembunuhan Brigadir Yosua terungkap. Kuat diduga membantu dan menyaksikan pembunuhan terhadap Yosua. Ia bahkan diduga menghubungi Kasat Reskrim Polres Jakarta Selatan untuk datang ke TKP pasca penembakan terhadap Yosua. Salah satunya Kasat Reskrim Polres Jakarta Selatan yang datang hadir pertama di TKP 17.30. Pada saat itu yang bersangkutan dihubungi oleh driver saudara FS. Dalam sidang kode etik Irjen Ferdi Sambo yang digelar di Bareskrim Polri 25 Agustus lalu, Kuat Ma'ruf pun turut dihadirkan sebagai saksi karena dinilai mengetahui pelanggaran yang dilakukan Ferdi Sambo. Para saksi yang sudah diperiksa ada 3, yaitu KM, kemudian RR, dan Barada RE. Namun demikian, yang hadir di sidang pada tempat ini adalah KM dan RR. Kemudian untuk Barada RE hadir melalui Zoom. Lalu, siapa sebenarnya Kuat Ma'ruf? Seorang sipil yang bisa menghubungi Kasat Reskrim Polres Jakarta Selatan dan bahkan ikut terlibat orkestrasi pembunuhan? Dari penelusuran Kompas TV, Kuat dan keluarga diketahui tinggal di gang sempit di Kelurahan Cibulu, Bogor, Jawa Barat. Ia pun dikenal cukup aktif di lingkungan tempat tinggalnya. Warga menyebut Kuat bekerja sebagai sopir. Setelah lama bekerja sebagai sopir merangkap asisten rumah tangga, Kuat rupanya cukup dipercaya oleh sang majikan Ferdi Sambo. Kuat sebagai warga sipil diduga punya kuasa lebih dibanding ajudan-ajudan Ferdi Sambo.
Nama Kuat juga sempat muncul saat kekasih Yosua Vera Simanjuntak menjelaskan kepada Komnas HAM bahwa pada 7 Juli 2022 atau sehari sebelum Yosua tewas, dirinya diancam dibunuh oleh pihak yang disebut Squad. Dari hasil penelusuran, Komnas HAM mengetahui bahwa yang dimaksud Vera adalah Kuat Ma'ruf. Hal ini diungkap Komisioner Komnas HAM Khairul Anam dalam rapat dengan Komisi 3 DPR pada 22 Agustus lalu. Joshua dilarang naik ke atas menemui Ibu P karena membuat Ibu P sakit. Ya, kalau naik ke atas akan dibunuh. Siapa yang melakukan? Waktu itu Vera bilang diancam oleh siapa? Kami tanya, diancam oleh squad. Nah, kita tanya squad ini siapa? Kita tahu bahwa squad itu yang dimaksud adalah Kuat Ma'ruf. Squad ternyata si Kuat. Kuat juga ikut terlibat percakapan selama 1 jam bersama Ferdi Sambo, Putri Chandrawati, dan Brigadir Rizal saat mereka tiba di Jakarta usai kunjungan dari Magelang. Percakapan ini diduga bagian dari rencana pembunuhan Brigadir Yosua. Baru keluar dari rumah itu lagi menuju rumah dinas itu sekitar jam 17:07. Yeah. Jadi 1 jam lebih itulah mereka membicarakan apa yang terjadi di Magelang dan kemudian merencanakan bersama RR itu dan KM itu. Kuat dijerat pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana, subsidiar pasal 338 KUHP tentang pembunuhan jungto pasal 55, jungto 56 KUHP dengan ancaman pidana maksimal hukuman mati, penjara seumur hidup atau penjara selama-lamanya 20 tahun. Berkas perkara para tersangka kasus pembunuhan berencana Yosua termasuk Kuat Ma'ruf telah dilimpahkan ke Kejaksaan. Polri berharap berkas segera dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan Agung sehingga proses persidangan dapat segera dilakukan. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita. Situasi memang terus membaik, namun kita tetap waspada karena COVID-19 masih ada. Selalu pakai masker saat beraktivitas di dalam ruangan. Vaksinasi lengkap dan booster untuk perlindungan sempurna demi imunitas kita semua. Saya, Gracia Adur, pamit undur diri, sampai jumpa.